Selamat datang di ruang yang mungkin tak pernah kamu rencanakan, namun entah bagaimana, kamu sampai di sini. Di antara jutaan video yang berseliweran setiap detik, langkahmu berhenti tepat di tempat ini. Dan izinkan saya mengatakan sesuatu yang mungkin terasa sederhana, tapi sebenarnya dalam ini bukan kebetulan. Ada saat-saat ketika alam semesta, atau jika kamu menyebutnya alam ilahi, bekerja dengan cara yang sangat halus. Ia tidak selalu mengirim tanda dalam bentuk kejadian besar. Kadang ia hanya membisikkan arah, menggerakkan rasa penasaran kecil di hatimu, lalu membawamu pada pesan yang sebenarnya sudah lama ingin kamu dengar. Dan hari ini, bisikan itu membawamu ke sini. Bisa jadi kamu datang karena judulnya terasa dekat. Bisa jadi karena thumbnailnya seolah memanggil. Atau mungkin kamu sendiri tidak tahu kenapa jarimu berhenti dan menekan video ini. Tapi di kedalaman yang tak terlihat, ada bagian dari dirimu yang mengenali sesuatu. Seakan ada energi yang berkata, dengarkan ini, kamu perlu. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin kamu memberi dirimu sendiri sebuah momen kecil. Momen untuk hadir sepenuhnya di sini. Ambil posisi paling nyamanmu. Kalau kamu ingin duduk santai, silakan. Kalau ingin rebahan sambil menarik selimut, tidak apa-apa. Mungkin kamu ingin menyiapkan secangkir kopi hangat, teh, atau roti kecil untuk menemani. Atau camilan apapun yang membuatmu merasa tenang. Biarkan tubuhmu rileks karena apa yang akan kamu dengarkan bukan sekadar kata-kata, tapi perjalanan rasa. Dan jika hatimu terasa sedikit bergetar, sedikit penasaran, atau bahkan sedikit haru tanpa alasan jelas, itu wajar. Banyak orang menemukan ruang ini tepat ketika mereka sedang berada di persimpangan batin yang sunyi. Seolah alam semesta tahu bahwa mereka membutuhkan pengingat, peneguhan, atau sekadar ditemani. Terima kasih, sungguh terima kasih, karena kamu sudah menekan tombol subscribe di Pandangan Jiwa. Terima kasih telah memilih bergabung dalam komunitas Tuntunan Jiwa. Dan terima kasih karena kini kamu menjadi bagian dari keluarga besar Tuntunan Jiwa, ruang di mana kita saling menguatkan, saling menemukan makna, dan berjalan bersama dalam kesadaran yang lebih dalam. Sebelum kita mulai, saya juga ingin mengundangmu untuk berinteraksi. Tinggalkan jejak kecil kehadiranmu di kolom komentar. Kamu bisa menulis apapun yang kamu rasakan saat ini, mungkin satu kata, satu emosi, atau bahkan sekadar, saya di sini. Karena setiap komentar bukan hanya tulisan, tapi energi yang saling terhubung di antara kita. Sekarang, tarik napas perlahan. Rasakan bahwa kamu tidak tersesat di sini. Kamu dipanggil, dan kamu sedang berada tepat di tempat yang perlu kamu dengarkan hari ini. Baik, sekarang kita masuk lebih dalam. Ke bagian yang sering tidak terlihat orang lain, tapi sebenarnya sedang kamu alami perlahan. Ada fase dalam hidup yang tidak terdengar gaduh. Tidak ada pengumuman, tidak ada sorotan, tidak ada perubahan dramatis yang bisa dipamerkan. Dari luar, hidupmu tampak sama saja. Kamu masih menjalani rutinitas, masih terlihat biasa, masih berada di tempat yang mungkin sama. Namun di dalam dirimu, ada sesuatu yang sedang bergeser. Dan inilah yang jarang disadari, perubahan terbesar sering terjadi dalam sunyi. Coba rasakan sebentar. Mungkin kamu akhir-akhir ini merasa tidak lagi sama seperti dulu. Hal-hal yang dulu kamu kejar, sekarang terasa hambar. Lingkungan yang dulu terasa pas, sekarang terasa sempit. Percakapan yang dulu kamu nikmati, sekarang terasa melelahkan. Bukan karena kamu menjadi sombong, bukan karena kamu menjauh, tapi karena ada bagian dirimu yang sedang tumbuh melewati versi lamamu. Perubahan seperti ini tidak selalu nyaman. Justru seringnya membingungkan. Karena tidak ada tanda jelas yang bisa kamu pegang. Kamu hanya merasakan ada yang berbeda, ada yang bergeser, ada yang tidak lagi cocok. Dan disinilah banyak orang salah paham. Mereka mengira ini kehilangan arah. Padahal sebenarnya ini perubahan arah. Nikmati sebentar kalimat itu. Bukan kehilangan arah, tapi perubahan arah. Kadang hidup tidak memindahkanmu secara fisik dulu. Ia memindahkanmu secara batin lebih dulu. Cara berpikirmu diubah, cara merasakanmu diperdalam, cara melihat hidupmu diperluas. Dan semua itu terjadi diam-diam, tanpa tepuk tangan siapapun. Kalau kamu sedang berada di fase ini, kamu mungkin merasa seperti berjalan sendirian di dalam dirimu sendiri. Kamu masih ada di keramaian, tapi rasanya berbeda. Kamu masih bersama orang-orang, tapi ada jarak halus yang tidak bisa dijelaskan.
Kamu masih menjalani hari-hari, tapi rasanya seperti ada kehidupan baru yang sedang dibangun di dalam dirimu. Dan ya, itu nyata. Pertumbuhan batin jarang terlihat dari luar, tapi dampaknya sangat besar. Karena begitu dalam dirimu berubah, arah hidupmu otomatis ikut berubah. Tanpa perlu kamu paksakan, tanpa perlu kamu umumkan. Bayangkan seperti ini, seseorang bisa tetap berada di kota yang sama, pekerjaan yang sama, bahkan rutinitas yang sama, tapi karena cara pandangnya berubah, seluruh pengalaman hidupnya ikut berubah. Dunia luar tampak sama, tapi dunia dalamnya sudah berbeda. Dan seringkali, justru di fase sunyi inilah nasib mulai dialihkan. Bukan karena ada kejadian besar, tapi karena dirimu tidak lagi sama. Perhatikan pelan-pelan dalam hidupmu sekarang. Apakah kamu mulai menolak hal-hal yang dulu kamu toleransi? Apakah kamu mulai menjaga energimu lebih selektif? Apakah kamu mulai ingin ketenangan lebih daripada keramaian? Apakah kamu mulai merasa waktu terlalu berharga untuk dihabiskan pada hal yang tidak bermakna? Jika iya, itu bukan kebetulan. Itu tanda, karena ketika seseorang mulai berubah dari dalam, alam kehidupan akan merespons. Kesempatan yang dulu cocok, bisa jadi tidak lagi datang. Lingkungan yang dulu dekat, bisa jadi menjauh. Situasi yang dulu bertahan, bisa jadi runtuh. Dan dari luar, ini terlihat seperti kehilangan. Padahal sebenarnya, ini penyelarasan. Hidup sedang menyesuaikan ulang dirimu dengan jalur yang baru. Jalur yang lebih selaras dengan siapa kamu sekarang, bukan siapa kamu dulu. Dan fase ini hampir selalu sunyi. Tidak ada yang merayakan perubahan batinmu. Tidak ada yang melihat kedewasaan yang sedang tumbuh di dalam dirimu. Tidak ada yang menyadari bahwa kamu sedang menjadi versi yang berbeda. Tapi bukan berarti itu tidak penting. Justru inilah bagian paling menentukan. Karena nasib jarang berubah tiba-tiba. Ia berubah ketika orangnya berubah dulu. Jadi kalau kamu merasa hidupmu seperti tenang di luar tapi dalamnya bergerak, jangan takut. Jangan buru-buru mengira kamu stagnan. Jangan buru-buru membandingkan dirimu dengan orang lain yang tampak bergerak cepat. Kamu mungkin sedang bergerak di level yang tidak terlihat. Dan perubahan di level ini jauh lebih kuat. Coba bayangkan fondasi sebuah bangunan. Saat fondasi diperkuat, dari luar hampir tidak ada perubahan. Orang hanya melihat bangunan yang sama. Tapi sebenarnya kekuatannya sudah berbeda. Ketahanannya berbeda. Daya dukungnya berbeda. Begitu juga dengan dirimu. Fase sunyi ini adalah fase fondasi. Disinilah kesadaranmu diperluas. Disinilah nilai dirimu diperjelas. Disinilah arah hidupmu diputar perlahan. Tanpa sorotan, tanpa pengakuan, tanpa keramaian, dan mungkin hanya kamu yang merasakannya. Itulah sebabnya kamu perlu mendengarkan bagian ini sampai selesai. Karena banyak orang berhenti di fase ini. Mereka mengira tidak ada yang terjadi. Mereka mengira hidupnya mandek. Mereka mengira mereka tertinggal. Padahal justru di titik inilah pergeseran terbesar sedang berlangsung. Nikmati kalimat ini. Pelan-pelan. Hidupmu tidak diam, ia sedang disusun ulang dari dalam. Dan penyusunan ulang selalu dimulai dari kesadaran. Saat kesadaranmu berubah, pilihanmu berubah. Saat pilihanmu berubah, arahmu berubah. Saat arahmu berubah, nasibmu berubah. Tapi semua itu tidak langsung terlihat. Karena perubahan terdalam selalu sunyi. Jadi jika saat ini kamu merasa lebih reflektif, lebih selektif, lebih peka, lebih dalam, lebih tenang tapi juga lebih asing terhadap kehidupan lamamu, jangan buru-buru menganggap ada yang salah. Kemungkinan besar, justru inilah tanda bahwa kamu sedang berpindah jalur. Dan perpindahan jalur paling nyata selalu dimulai dari dalam diri. Terus dengarkan, karena bagian ini mungkin sedang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupmu sekarang, bahkan jika kamu belum punya kata-kata untuk menggambarkannya. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Bagian yang sering terasa paling berat ketika dijalani, tapi justru paling menentukan arah kemakmuran yang sedang mendekat tanpa suara. Ada satu fase dalam hidup di mana sesuatu mulai lepas dari genggamanmu. Bukan karena kamu ceroboh, bukan karena kamu tidak menjaga, bukan karena kamu tidak berusaha, tapi karena memang waktunya selesai. Dan anehnya, yang pergi itu sering sesuatu yang dulu terasa penting. Bisa hubungan, bisa peluang, bisa rencana, bisa harapan yang sudah lama kamu bangun dalam pikiranmu. Kamu mungkin sempat bertanya dalam hati, kenapa harus hilang sekarang? Kenapa harus berubah? Kenapa tidak bisa tetap seperti dulu saja?
Pertanyaan-pertanyaan ini sangat manusiawi, karena ketika sesuatu pergi, otak kita langsung mengaitkannya dengan kehilangan, dengan kekosongan, dengan rasa berkurang. Padahal ada kebenaran yang jauh lebih halus. Yang pergi seringkali bukan mengurangi hidupmu, tapi sedang menyiapkan ruang di dalamnya. Coba rasakan ini perlahan. Tidak semua yang lepas adalah kerugian. Tidak semua yang runtuh adalah kegagalan. Tidak semua yang berakhir adalah kemunduran. Kadang hidup mengosongkan sebelum mengisi. Bayangkan kamu memegang sesuatu di kedua tanganmu. Tanganmu penuh. Lalu ada sesuatu yang lebih tepat, lebih besar, lebih selaras ingin diberikan kepadamu. Tapi tanganmu tidak punya ruang. Maka satu-satunya cara adalah, yang lama dilepas dulu. Di momen itulah banyak orang merasa hidupnya justru menurun. Padahal sebenarnya, hidupnya sedang diperluas. Fase pengosongan ini jarang terasa nyaman. Karena manusia terbiasa mengukur kemajuan dari apa yang bertambah, bukan dari apa yang dilepas. Padahal dalam perjalanan batin, pelepasan adalah kemajuan. Perhatikan hidupmu akhir-akhir ini. Apakah ada hal yang menjauh tanpa kamu rencanakan? Apakah ada hubungan yang memudar tanpa konflik besar? Apakah ada situasi yang berubah tanpa penjelasan jelas? Apakah ada rencana yang tidak lagi berjalan seperti dulu? Jika iya, jangan buru-buru menyebutnya kehilangan. Bisa jadi hidupmu sedang dirapikan. Dan perapian selalu dimulai dari pengurangan. Seperti taman yang dipangkas sebelum tumbuh lebih rimbun. Seperti ruangan yang dikosongkan sebelum diisi furnitur baru. Seperti tanah yang dibersihkan sebelum ditanami sesuatu yang lebih bernilai. Begitu juga dengan jalan kemakmuran. Ia jarang masuk ke ruang yang penuh sesak oleh hal-hal lama. Jadi ketika sesuatu keluar dari hidupmu tanpa kamu paksa, perhatikan baik-baik. Bisa jadi itu bukan diambil darimu, tapi dipindahkan darimu. Dipindahkan karena tidak lagi sejalan dengan arah yang sedang kamu tuju sekarang. Masalahnya, kita sering menilai-nilai sesuatu dari lamanya ia bersama kita. Padahal keselarasan tidak diukur dari durasi, tapi dari kecocokan dengan dirimu yang sekarang. Kamu yang dulu dan kamu yang sekarang mungkin sudah berbeda. Dan apa yang dulu cocok, belum tentu masih cocok. Itulah sebabnya fase ini sering terasa seperti hidup berubah tanpa izin. Padahal sebenarnya, dirimu yang berubah dulu. Dan ketika dirimu berubah, kehidupan menyesuaikan. Nikmati sebentar pemahaman ini. Hidup tidak selalu mengambil, kadang ia menukar. Tapi proses penukaran selalu punya jeda. Jeda antara yang lama pergi dan yang baru datang. Nah, jeda inilah yang sering terasa kosong. Terasa sepi, terasa tidak pasti. Banyak orang panik di fase jeda ini. Karena mereka melihat apa yang hilang, tapi belum melihat apa yang akan datang. Padahal ruang kosong itu bukan kesalahan. Itu persiapan. Dan ruang kosong selalu punya tujuan, memberi tempat bagi sesuatu yang lebih tepat. Kalau saat ini kamu merasa hidupmu seperti memiliki celah baru, sesuatu berkurang, sesuatu selesai, sesuatu menjauh, jangan buru-buru mengisinya kembali dengan hal yang sama hanya karena takut kosong. Karena bisa jadi, justru ruang itulah yang sedang disiapkan untuk kemakmuran yang lebih selaras. Kemakmuran bukan hanya soal materi. Ia juga tentang ketenangan yang tepat, relasi yang sehat, arah yang jelas, energi yang tidak lagi terkuras oleh hal yang tidak sejalan. Dan semua itu butuh ruang. Ruang yang kadang harus dibuka lewat pelepasan. Jadi jika kamu sedang berada di fase di mana hidup terasa merapikan dirinya sendiri, tarik napas pelan. Jangan melawan terlalu keras. Jangan buru-buru menutup ruang yang baru terbuka. Karena bisa jadi, tepat di ruang itulah sesuatu yang lebih besar sedang mencari tempat untuk masuk ke hidupmu. Terus dengarkan, karena apa yang sedang terjadi padamu mungkin jauh lebih bermakna daripada yang terlihat saat ini. Sekarang kita melangkah ke bagian berikutnya. Bagian yang sering membuat seseorang merasa seperti berada di persimpangan tanpa papan petunjuk. Ada masa dalam hidup ketika kamu tidak lagi berada di tempat lama, tapi juga belum tiba di tempat baru. Kamu tidak sepenuhnya kembali, tapi juga belum benar-benar maju. Rasanya seperti berdiri di tengah jembatan kabut, belakang mulai jauh, depan belum terlihat jelas. Dan di fase inilah banyak orang berkata dalam hati, "Aku sebenarnya sedang kemana?" Jika kamu pernah merasakan ini, kebingungan halus yang tidak dramatis tapi terus terasa, kamu tidak sendirian. Dan yang lebih penting, ini bukan tanda bahwa kamu tersesat. Justru seringkali, ketidakpastian adalah tanda bahwa arah baru sedang dibentuk.
Coba rasakan kalimat itu perlahan. Arah baru jarang datang dengan peta lengkap. Ia lebih sering datang sebagai dorongan samar. Sebagai rasa tidak cocok terhadap yang lama. Sebagai tarikan halus menuju sesuatu yang belum bisa dijelaskan. Dan itu sangat wajar membuat manusia gelisah. Karena pikiran kita suka kepastian. Suka rencana jelas. Suka tahu langkah berikutnya. Tapi pertumbuhan batin jarang mengikuti logika langkah-langkah rapi. Kadang kamu hanya tahu satu hal, yang dulu bukan lagi tempatmu. Namun yang baru, masih kabur. Di titik ini, banyak orang panik. Mereka mencoba kembali ke versi lama karena terasa lebih jelas. Lebih familiar, lebih pasti. Padahal sebenarnya mereka sudah berubah. Dan yang lama tidak lagi muat. Bayangkan memakai pakaian yang dulu sangat pas, tapi sekarang terasa sempit. Kamu bisa memaksakan memakainya lagi. Tapi kamu tahu rasanya tidak nyaman. Begitu juga dengan jalur hidup. Ketika kesadaranmu berkembang, jalur lamamu bisa terasa sempit tanpa alasan jelas. Kamu mungkin tidak punya alternatif yang pasti. Tapi kamu tahu, bukan ini lagi. Dan perasaan, bukan ini lagi, itu penting. Karena disitulah arah baru mulai terbentuk. Bukan dari kepastian penuh, tapi dari ketidakcocokan yang jujur. Perhatikan dirimu akhir-akhir ini. Apakah kamu merasa tidak lagi sepenuhnya cocok dengan pola lama? Apakah kamu mempertanyakan hal-hal yang dulu kamu terima begitu saja? Apakah kamu merasa ada sesuatu yang berubah dalam cara kamu memandang masa depan? Jika iya, kamu sedang berada di zona pembentukan arah. Zona ini tidak nyaman karena tidak stabil. Tapi justru disinilah orientasi hidupmu sedang disetel ulang. Seperti kompas yang berputar mencari utara sejati. Jarumnya tidak langsung diam. Ia bergerak dulu, ia goyah dulu, ia mencari dulu, dan gerakan itulah yang sering kita sebut kebingungan. Padahal sebenarnya, itu penyesuaian. Nikmati pemahaman ini. Kamu tidak kehilangan arah, kamu sedang memperbarui arah. Ada perbedaan besar di sana. Kehilangan arah terasa kosong tanpa makna. Memperbarui arah terasa tidak jelas tapi penuh proses. Dan kamu kemungkinan besar berada di yang kedua. Masalahnya, dunia sering memuji kejelasan cepat. Pasti mau jadi apa? Pasti mau kemana? Pasti rencananya apa? Padahal perjalanan yang lebih dalam jarang langsung jelas. Ia berkembang seperti fajar, tidak langsung terang, dimulai dari redup, lalu samar, lalu perlahan membentuk cahaya. Begitu juga dengan arah hidup yang lebih sejati. Ia muncul bertahap dalam kesadaranmu. Jadi jika sekarang kamu merasa seperti berada di antara dua versi dirimu, yang lama dan yang baru, jangan buru-buru memutuskan bahwa kamu tersesat. Kamu mungkin sedang transisi, dan transisi selalu terasa tidak pasti. Seperti pindah rumah, barang sudah dipak, tapi rumah baru belum tertata. Rasanya berantakan sementara, padahal sebenarnya sedang pindah. Begitu juga dengan dirimu, kesadaran lamamu sedang dibereskan, kesadaran barumu sedang disusun, dan di tengahnya ada ruang tidak pasti. Ruang inilah yang sering kamu rasakan sebagai kebingungan arah. Tapi dengarkan ini baik-baik. Kebingungan yang muncul setelah pertumbuhan adalah tanda kemajuan, bukan kemunduran. Karena kamu tidak lagi bergerak otomatis seperti dulu. Sekarang kamu bergerak lebih sadar, lebih selektif, lebih jujur terhadap dirimu sendiri. Dan kesadaran baru selalu butuh orientasi baru. Itulah yang sedang terjadi. Jadi kalau kamu merasa masa depanmu tidak lagi terlihat sama seperti dulu, itu bukan berarti masa depanmu hilang. Itu berarti masa depanmu sedang ditulis ulang. Dan penulisan ulang selalu punya fase draft. Belum rapi, belum final, belum jelas, tapi sudah berbeda. Terus dengarkan dengan tenang, karena apa yang terasa tidak pasti dalam hidupmu sekarang mungkin justru tanda bahwa kamu sedang diarahkan ke jalur yang lebih tepat daripada sebelumnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering terjadi tanpa disadari. Bukan karena kamu sengaja berubah, tapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang mulai selaras dengan frekuensi yang berbeda. Ada fase dalam perjalanan hidup ketika kamu mulai merasa tidak lagi satu rasa dengan lingkungan lamamu. Bukan karena mereka salah, bukan karena kamu lebih baik, bukan karena ada konflik besar, tapi karena ada jarak halus yang muncul pelan-pelan. Kamu masih bisa berbicara dengan mereka, tapi rasanya tidak sedalam dulu. Kamu masih bisa hadir di tempat yang sama, tapi energinya tidak lagi mengisi. Kamu masih bisa ikut percakapan lama, tapi di dalam hati terasa kosong. Dan kamu mungkin bertanya diam-diam,
Kenapa rasanya beda ya sekarang? Jawabannya sederhana tapi dalam. Kamu sedang ditarik ke lingkaran yang berbeda. Dalam hidup, setiap orang bergerak dalam lingkaran energi tertentu, lingkungan, topik, nilai, cara berpikir, cara hidup. Dan ketika kesadaran seseorang bertumbuh, lingkarannya ikut berubah. Perubahan ini jarang dramatis. Ia lebih seperti pergeseran gravitasi. Perlahan kamu tertarik pada hal yang berbeda. Perlahan minatmu berubah. Perlahan toleransimu terhadap energi tertentu menurun. Perlahan kamu mencari kedalaman, bukan sekadar keramaian. Tanpa kamu umumkan, orientasimu berubah. Dan ketika orientasi berubah, lingkaran lama tidak lagi sepenuhnya cocok. Ini bukan penolakan terhadap orang. Ini penyelarasan terhadap diri. Bayangkan seperti frekuensi radio. Ketika kamu memutar dial sedikit saja, stasiun yang terdengar langsung berbeda. Bukan karena stasiun lama salah, tapi karena frekuensinya tidak lagi sama dengan posisi baru dialmu. Begitu juga dengan dirimu, kesadaranmu seperti dial yang bergerak. Dan sekarang kamu mulai menangkap siaran yang berbeda. Itulah sebabnya kamu mungkin merasa lebih tertarik pada percakapan yang lebih bermakna. Lebih nyaman dengan orang yang tenang. Lebih menghargai ruang hening. Lebih selektif terhadap energi di sekitarmu. Perubahan ini sering membuat seseorang merasa bersalah. Seolah menjauh. Seolah berubah terlalu jauh. Seolah tidak lagi sama. Padahal pertumbuhan memang membuat seseorang tidak lagi sama. Dan itu bukan kesalahan. Ini penting kamu pahami pelan-pelan. Jalan kemakmuran jarang terbuka di lingkaran yang membatasi pertumbuhanmu. Bukan karena lingkaran itu buruk, tapi karena ia cocok untuk versi dirimu yang dulu. Sekarang versimu berbeda, dan versi baru selalu mencari resonansi baru. Itulah mengapa dalam fase ini kamu mungkin mulai bertemu orang yang terasa klik tanpa alasan panjang. Atau tertarik pada ruang baru, atau topik baru, atau arah baru. Ini bukan kebetulan sosial, ini penyesuaian frekuensi. Kehidupan sering mempertemukan orang sesuai tahap kesadaran mereka. Dan ketika kamu bertumbuh, pertemuanmu ikut berubah. Jadi jika kamu merasa lingkaranmu mulai bergeser, jangan panik. Jangan memaksakan kembali kecocokan lama hanya karena takut sendirian. Karena di antara lingkaran lama dan lingkaran baru, selalu ada fase sepi sementara. Fase di mana kamu belum sepenuhnya berada di tempat baru, tapi juga tidak lagi berada di tempat lama. Dan ya, itu bisa terasa sepi. Tapi kesepian sementara sering adalah jembatan menuju resonansi baru. Seperti pindah lingkungan, rumah lama sudah ditinggalkan, tetangga baru belum dikenal. Rasanya sunyi sebentar, padahal sebenarnya sedang berpindah. Begitu juga dengan perjalanan batinmu. Lingkaran lamamu mungkin masih ada, tapi peranmu di sana berubah. Ketertarikanmu berubah, kedalamanmu berubah, dan perlahan, tanpa kamu rencanakan, kehidupan mulai menarikmu ke orang, tempat, dan kesempatan yang lebih selaras dengan siapa kamu sekarang. Inilah bagian pentingnya. Penyelarasan lingkungan adalah bagian dari perubahan nasib. Karena lingkungan memengaruhi peluang, lingkungan memengaruhi cara berpikir, lingkungan memengaruhi arah hidup. Ketika lingkaranmu berubah, jalurmu ikut berubah. Dan seringkali, kemakmuran datang bukan hanya dari usaha pribadi, tapi dari resonansi lingkungan yang tepat. Jadi jika kamu merasa hidupmu sedang membawa kamu ke lingkaran yang berbeda, percayalah pada proses itu. Kamu tidak sedang kehilangan tempat. Kamu sedang menemukan tempat yang lebih selaras. Terus rasakan alurnya, karena apa yang sedang bergeser di sekitarmu sekarang kemungkinan adalah bagian dari penyelarasan besar yang sedang membawa dirimu ke jalur kehidupan yang lebih luas daripada sebelumnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling jarang terlihat oleh mata orang lain. Bahkan sering tidak kamu sadari sepenuhnya dalam dirimu sendiri. Ada masa dalam hidup ketika seolah-olah tidak ada kemajuan yang terlihat. Kamu tetap berusaha, tetap belajar, tetap bertahan, tetap berjalan. Tapi dari luar, tidak banyak yang berubah. Tidak ada lonjakan besar, tidak ada pengakuan cepat, tidak ada hasil dramatis yang bisa ditunjukkan. Dan di titik ini, banyak orang mulai meragukan dirinya sendiri. Apa aku jalan di tempat? Apa semua ini sia-sia? Apa aku memang tidak cukup? Jika kamu pernah merasakan ini, dengarkan pelan-pelan bagian ini. Karena justru di fase inilah sesuatu yang sangat penting sedang terjadi. Nilai dirimu sedang ditinggikan di balik layar. Dalam perjalanan hidup, ada dua jenis pertumbuhan, yang terlihat dan yang tidak terlihat.
yang terlihat mudah dikenali, pencapaian, perubahan status, hasil nyata. Tapi yang tidak terlihat jauh lebih dalam, kedewasaan batin, ketahanan, kejernihan, integritas, kesadaran diri. Dan pertumbuhan jenis kedua ini hampir selalu sunyi. Bayangkan seorang perajin yang mengasah batu permata. Dari luar, batu itu tampak sama berbulan-bulan. Tidak berkilau, tidak berubah bentuk drastis. Tapi setiap hari, ia diasah, dihaluskan, dibentuk sudutnya, dipoles perlahan. Sampai suatu hari, batu yang sama memantulkan cahaya luar biasa. Begitu juga dengan dirimu. Ada fase di mana kehidupan tidak menambahkan sesuatu keluar dirimu, tapi memperdalam sesuatu di dalam dirimu. Kesabaranmu diperluas, kepekaanmu ditajamkan, cara berpikirmu dimatangkan, cara memandang dirimu sendiri diperbaiki. Dan semua itu tidak instan. Justru kualitas manusia yang paling bernilai selalu dibangun dalam waktu yang tidak terlihat orang lain. Itulah sebabnya kamu mungkin merasa seperti berjalan lama tanpa sorotan. Seolah usaha tidak diperhatikan, seolah perubahan tidak dihargai. Padahal sebenarnya, dirimu sedang dipersiapkan untuk level yang berbeda. Ini penting kamu pahami, nasib yang lebih besar membutuhkan kapasitas yang lebih besar. Dan kapasitas tidak dibangun lewat kejadian besar, tapi lewat proses panjang yang diam. Seperti otot yang dilatih sebelum mengangkat beban berat. Seperti akar pohon yang tumbuh dalam tanah sebelum batangnya meninggi. Seperti fondasi yang diperkuat sebelum bangunan bertingkat dibangun. Begitu juga dengan perjalanan kemakmuran. Ia jarang diberikan kepada versi diri yang belum siap menahannya. Jadi sebelum hidup menaikkan hasilmu, ia menaikkan dirimu dulu. Mungkin kamu tidak menyadarinya, tapi coba perhatikan. Apakah kamu sekarang lebih tenang menghadapi hal yang dulu mengguncang? Apakah kamu sekarang lebih paham dirimu sendiri dibanding dulu? Apakah kamu sekarang lebih selektif terhadap pilihan hidupmu? Apakah kamu sekarang lebih sadar nilai waktumu? Jika iya, itu bukan stagnasi. Itu peningkatan kualitas diri. Dan kualitas diri adalah dasar dari nilai hidup. Masalahnya, dunia sering mengukur nilai dari hasil cepat. Padahal kehidupan mengukur nilai dari kesiapan dalam. Kesiapan itulah yang sedang dibangun di dalam dirimu sekarang. Dan ya, proses ini sering terasa lama. Karena penempaan karakter tidak terlihat seperti kemajuan luar. Tapi justru disinilah perbedaan jalur terbentuk. Banyak orang mengejar hasil tanpa memperdalam diri. Hasilnya mungkin cepat, tapi tidak bertahan. Sebaliknya, orang yang diperdalam dulu, hasilnya mungkin lambat terlihat, tapi begitu muncul, ia stabil. Karena fondasinya kuat. Jadi jika saat ini kamu berada di fase di mana hidup terasa seperti menempa tanpa memberi sorotan, jangan salah menilai dirimu. Kamu bukan tertinggal, kamu sedang dipersiapkan, dan persiapan terbesar selalu terjadi di balik layar. Ingat ini baik-baik, hidup tidak menaikkan hasil seseorang sebelum menaikkan kapasitasnya. Dan kapasitasmu sekarang sedang diperluas. Perluas dalam kesabaran, perluas dalam ketahanan, perluas dalam kesadaran. Perluas dalam kedalaman diri. Semua itu mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tapi akan menentukan sejauh apa kamu bisa melangkah nanti. Jadi jika kamu merasa perjalananmu sunyi, seolah tidak ada yang melihat, seolah tidak ada perubahan besar, tetaplah tenang, karena kemungkinan besar, tepat di fase tanpa sorotan inilah nilai dirimu sedang dinaikkan pelan-pelan, untuk menyesuaikan dengan kehidupan yang lebih luas yang sedang menunggumu di depan. Terus dengarkan dengan tenang, karena proses yang tidak terlihat ini sering menjadi bagian paling menentukan dalam perubahan arah hidup seseorang. Sekarang kita tiba di bagian yang, bagi banyak orang terasa paling aneh. Bahkan kadang paling sulit dijelaskan kepada siapapun. Ada fase dalam perjalanan hidup ketika kamu mulai merasa berbeda. Bukan berbeda secara mencolok, tapi berbeda secara rasa. Kamu ada di tengah orang-orang, tapi tidak sepenuhnya merasa di tempatmu. Kamu menjalani rutinitas, tapi seolah ada bagian dirimu yang berjalan di jalur lain. Kamu tetap hidup seperti biasa, tapi di dalam, ada perasaan asing yang halus. Dan sering muncul pertanyaan sunyi. Kenapa aku merasa tidak sepenuhnya cocok dimanapun? Jika kamu pernah merasakan ini, tarik napas pelan. Karena perasaan terasing seperti ini sering bukan tanda bahwa kamu tersesat, tapi tanda bahwa kamu sedang berpindah jalur kehidupan. Jalur kemakmuran sering dimulai dari rasa tidak sepenuhnya cocok dengan jalur umum. Ini bukan tentang merasa lebih baik, bukan tentang merasa berbeda secara ego,
tapi tentang kesadaran yang mulai bergerak ke arah yang tidak sama dengan arus mayoritas di sekitarmu. Bayangkan seseorang yang mulai bangun lebih awal dari yang lain. Saat semua masih tidur, ia sudah terjaga. Di momen itu, ia sendirian. Bukan karena ia terasing, tapi karena waktunya berbeda. Begitu juga dengan perjalanan batin. Ketika kesadaranmu mulai bergerak ke tahap baru, kamu bisa merasa tidak lagi sepenuhnya sinkron dengan ritme lama di sekitarmu. Topik yang dulu ramai terasa dangkal. Tujuan yang dulu umum terasa sempit. Ambisi yang dulu dipuji terasa tidak lagi memanggil. Dan ini bisa membuatmu merasa seperti berada di pinggir jalur kehidupan yang umum dilalui banyak orang. Padahal sebenarnya, kamu sedang diarahkan ke jalur yang lebih khusus. Perasaan, tidak sepenuhnya cocok, sering adalah tanda awal diferensiasi diri. Tahap ketika seseorang mulai hidup lebih selaras dengan dirinya sendiri, bukan sekadar mengikuti pola kolektif. Dan jalur yang lebih selaras ini hampir selalu lebih sepi di awal. Karena tidak semua orang berjalan di sana. Itulah sebabnya banyak jiwa yang sedang berpindah jalur merasa seperti berjalan sendiri. Seolah tidak ada yang benar-benar memahami arah batinnya. Padahal kesendirian itu bukan hukuman. Itu ruang transisi, ruang di mana identitas lama dilepas. Dan identitas baru belum sepenuhnya terbentuk. Di ruang inilah rasa terasing muncul. Bukan karena kamu tidak punya tempat, tapi karena tempat lamamu bukan lagi tujuanmu. Nikmati kalimat ini pelan-pelan. Kamu tidak terasing, kamu sedang dialihkan. Dialihkan dari jalur umum ke jalur yang lebih spesifik untukmu. Dan jalur spesifik selalu terasa berbeda dari keramaian. Karena ia mengikuti panggilan dalam, bukan pola luar. Itulah sebabnya kamu mungkin merasa lebih tertarik pada hal yang tidak semua orang pahami. Lebih nyaman dengan kedalaman daripada keramaian. Lebih tertarik pada makna daripada sekadar pencapaian luar. Perubahan orientasi ini membuatmu tampak berbeda. Tapi sebenarnya kamu hanya menjadi lebih autentik. Dan autentisitas sering membuat seseorang keluar dari jalur umum. Disinilah banyak orang ragu. Mereka mencoba kembali menyesuaikan diri dengan keramaian agar tidak merasa sendiri. Mereka meredam panggilan dalamnya agar kembali cocok. Padahal justru ketidakcocokan itulah kompas baru mereka. Perasaan tidak sepenuhnya cocok bukan selalu masalah sosial. Kadang itu sinyal arah hidup. Seperti sepatu yang tidak lagi pas, bukan karena kaki salah, tapi karena ukuran berubah. Begitu juga dengan jalur hidup. Ketika dirimu bertumbuh, jalur lamamu bisa terasa sempit. Dan sempitnya itu terasa sebagai keterasingan. Padahal sebenarnya, itu tanda perluasan. Kamu sedang bergerak ke ruang hidup yang lebih sesuai dengan ukuran dirimu sekarang. Dan ruang baru itu mungkin belum sepenuhnya terbentuk. Itulah sebabnya fase ini terasa seperti berjalan di jalur yang belum ramai. Tapi, justru di jalur seperti inilah banyak kemungkinan baru terbuka. Karena kamu tidak lagi mengikuti arah umum. Kamu mulai mengikuti arah batin. Dan arah batin selalu membawa seseorang ke kehidupan yang lebih otentik, termasuk kemakmuran yang lebih selaras dengan jiwanya sendiri. Jadi jika kamu merasa berbeda, tidak sepenuhnya cocok, tidak sepenuhnya berada di jalur yang sama dengan kebanyakan orang di sekitarmu. Jangan buru-buru menganggap ada yang salah. Kemungkinan besar, kamu sedang berada di tahap di mana hidupmu mulai dipisahkan dari jalur umum, agar kamu bisa berjalan di jalur yang memang dirancang khusus untukmu. Terus rasakan bagian ini dalam dirimu, karena perasaan berbeda yang kamu alami sekarang mungkin justru tanda paling jelas bahwa arah hidupmu sedang dialihkan ke garis yang tidak banyak orang lihat, tapi sangat tepat untuk perjalananmu sendiri. Sekarang kita sampai pada bagian yang sering menjadi puncak dari semua pergeseran halus yang sudah kamu rasakan sejak awal. Bagian di mana semua perubahan sunyi itu mulai membentuk arah yang nyata dalam hidupmu. Ada satu momen dalam perjalanan batin seseorang ketika ia mulai menyadari sesuatu yang sangat dalam. Bahwa semua yang terasa acak, semua yang terasa lepas, semua yang terasa tidak pasti, ternyata sedang mengarahkannya ke jalur yang lebih tepat. Bukan jalur yang ia rencanakan dulu. Bukan jalur yang orang lain bayangkan untuknya. Tapi jalur yang paling selaras dengan dirinya sekarang. Dan kesadaran ini biasanya muncul perlahan. Bukan seperti kilat, tapi seperti fajar. Awalnya hanya rasa, oh, ternyata semua ini tidak sia-sia. Lalu mulai terlihat pola, oh, ternyata yang dulu hilang memang membuka ruang. Lalu mulai terasa arah, oh, ternyata aku memang sedang dibawa ke sini.
Di titik ini, seseorang mulai melihat hidupnya dengan sudut pandang baru. Bukan lagi sebagai rangkaian kehilangan dan kebingungan, tapi sebagai rangkaian pengalihan yang presisi. Nasibnya tidak rusak, nasibnya dialihkan. Dan pengalihan itu ternyata konsisten sejak awal. Perubahan sunyi membentuk diri, pelepasan membuka ruang, ketidakpastian membentuk arah. Perubahan lingkaran membawa resonansi baru. Penempaan diam menaikkan nilai diri. Rasa berbeda memindahkan jalur. Semua itu bukan kejadian terpisah. Itu satu proses. Proses pengalihan. Ketika seseorang mulai melihat hidupnya sebagai proses pengalihan, sesuatu berubah dalam cara ia merasakan masa depannya. Ia tidak lagi melihat ke depan dengan kecemasan yang sama. Karena ia mulai percaya, ada arah yang sedang bekerja. Bukan berarti semua langsung jelas. Bukan berarti semua langsung mudah. Tapi ada rasa baru. Aku sedang menuju sesuatu. Rasa ini penting, karena keyakinan halus terhadap arah hidup adalah bahan bakar ketekunan. Orang yang merasa hidupnya acak mudah menyerah. Orang yang merasa hidupnya terarah bertahan lebih lama. Dan di fase ini, kamu mulai merasakan arah itu. Mungkin belum dalam bentuk detail. Belum dalam bentuk rencana jelas. Belum dalam bentuk hasil besar. Tapi dalam bentuk kesadaran. Hidupku tidak sembarangan. Dan kesadaran itu mengubah segalanya. Karena ketika seseorang mulai percaya bahwa hidupnya sedang dialihkan ke jalur yang lebih tepat, ia berhenti melawan setiap perubahan. Ia mulai bekerja sama dengan prosesnya. Ia mulai melihat kehilangan sebagai pembukaan. Melihat jeda sebagai penataan. Melihat perubahan sebagai penyelarasan. Dan disinilah langkahnya menjadi lebih mantap. Bukan karena jalannya sudah mudah. Tapi karena ia tahu arahnya bermakna. Jika kamu sampai di bagian ini dan ada bagian dalam dirimu yang merasa, ya, ini memang sedang terjadi padaku. Itu bukan kebetulan. Itu resonansi kesadaran. Artinya kamu mulai melihat hidupmu bukan lagi sebagai rangkaian peristiwa acak, tapi sebagai perjalanan yang diarahkan. Dan, ketika kesadaran ini muncul, seseorang mulai berani melangkah lebih otentik. Ia tidak lagi memaksakan jalur lama. Tidak lagi membandingkan waktunya dengan orang lain. Tidak lagi mengecilkan perubahan dalam dirinya. Ia mulai menghormati prosesnya sendiri. Dan menghormati proses diri adalah titik balik nasib yang nyata. Karena sejak saat itu, pilihan-pilihannya menjadi lebih selaras. Keputusan-keputusannya lebih jujur. Arah hidupnya lebih konsisten dengan siapa dirinya sekarang. Di titik inilah pengalihan nasib mulai terasa konkret. Bukan hanya di dalam, tapi mulai tampak di luar. Kesempatan yang lebih selaras muncul. Orang yang lebih resonan hadir. Arah yang lebih cocok terbuka. Tidak selalu langsung besar, tapi terasa tepat. Dan rasa tepat itu berbeda dengan sekadar bagus. Tepat terasa tenang. Tepat terasa pas. Tepat terasa seperti, ini aku. Dan ketika seseorang mulai berjalan di jalur yang terasa tepat, energinya berubah. Ketahanannya bertambah. Kepercayaan dirinya tumbuh dari dalam. Karena ia tidak lagi berjalan di jalur yang salah untuk dirinya. Jadi jika kamu sekarang mulai melihat hidupmu dengan kacamata baru, melihat bahwa semua yang terjadi ternyata mengarah, melihat bahwa perubahanmu bukan kesalahan, melihat bahwa jalur lamamu memang bukan tujuan akhir, maka kamu sedang berada di fase kesadaran pengalihan. Fase ketika seseorang mulai menyadari, hidupku sedang dibawa ke jalur kemakmuran yang lebih selaras dengan diriku yang sebenarnya. Dan kesadaran ini bukan akhir. Ini awal dari cara berjalan yang baru. Cara berjalan yang tidak lagi melawan perubahan, tapi mengikuti arah yang sudah lama dibentuk dalam hidupmu sendiri. Terus rasakan pemahaman ini dalam dirimu, karena melihat arah di balik semua yang terjadi adalah momen ketika seseorang benar-benar mulai berjalan di jalur nasibnya yang baru. Sekarang kita tiba pada titik di mana semua yang telah kamu dengarkan mulai merangkai satu pemahaman utuh. Bukan sekadar kata-kata motivasi, bukan sekadar penghiburan sesaat, tetapi kesadaran bahwa perjalanan yang kamu alami memiliki arah yang nyata. Jika kamu melihat kembali seluruh proses yang sedang terjadi dalam hidupmu, kamu mungkin mulai memahami sesuatu yang dulu terasa samar, perubahanmu tidak acak. Ia tidak muncul tiba-tiba tanpa makna. Ia berkembang melalui fase-fase yang sangat manusiawi, sunyi, pelepasan, kebingungan, pergeseran lingkungan, penempaan diri, hingga rasa berbeda yang tidak mudah dijelaskan. Dan semua fase itu memiliki satu benang merah, kamu sedang dialihkan menuju jalur hidup yang lebih selaras dengan dirimu yang sekarang.
Sering kali manusia mengira nasib berubah karena satu kejadian besar. Padahal dalam banyak perjalanan batin, nasib berubah karena orangnya berubah terlebih dahulu. Cara pandang berubah, nilai diri berubah, kesadaran berubah, dan ketika bagian dalam berubah, kehidupan luar perlahan menyesuaikan. Inilah yang mungkin sedang kamu alami. Bukan kemunduran, bukan keterlambatan, bukan kesalahan arah, tetapi penyelarasan. Perubahan sunyi yang kamu rasakan bukan tanda stagnasi. Itu tanda fondasi batinmu sedang diperkuat. Pelepasan yang terjadi bukan semata kehilangan. Itu ruang yang sedang dibuka. Ketidakpastian bukan berarti kamu tersesat. Itu arah baru yang sedang terbentuk. Pergantian lingkaran bukan berarti kamu menjauh. Itu resonansi baru yang mendekat. Proses panjang tanpa sorotan bukan berarti sia-sia. Itu kapasitas yang sedang diperluas. Rasa berbeda bukan berarti kamu tidak cocok di dunia. Itu tanda jalurmu memang unik. Jika kamu memegang pemahaman ini, kamu akan melihat hidup dengan perspektif yang berbeda. Kamu tidak lagi menilai setiap perubahan sebagai ancaman. Kamu mulai melihatnya sebagai bagian dari pengalihan yang presisi. Dan disinilah pesan terpentingnya. Hidup tidak selalu membawamu ke tempat yang kamu inginkan dulu, tetapi seringkali membawamu ke tempat yang lebih sesuai dengan siapa kamu sebenarnya. Karena itu, jangan meremehkan proses yang sedang kamu jalani sekarang. Meski sunyi, ia bermakna. Meski lambat, ia membentuk. Meski tidak dipahami banyak orang, ia tetap valid untukmu. Hormati perubahan dalam dirimu. Percayai pelepasan yang terjadi. Izinkan ketidakpastian membentuk arah. Terbuka pada lingkaran yang lebih selaras. Hargai pertumbuhan yang tidak terlihat. Dan terima bahwa menjadi berbeda bukan kesalahan. Kamu tidak sedang keluar jalur. Kamu sedang menemukan jalurmu sendiri. Dan ketika seseorang mulai berjalan di jalur yang benar-benar selaras dengan dirinya, kemakmuran yang ia temui bukan hanya tentang hasil luar, tetapi tentang rasa tepat di dalam. Rasa bahwa hidupnya bergerak ke arah yang memang miliknya. Itulah perjalanan yang sedang kamu masuki, perjalanan di mana perubahan tidak lagi ditakuti, tetapi dipahami sebagai arah. Dan pemahaman itulah yang perlahan mengubah cara seseorang melangkah, memilih, dan memaknai